Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah praktik perancangan kontrak. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Kabul Akbar, NPM 19120111250, Jeremy Kevin Angelo, 19120111357, ada Rifki Fajar Khoeri, 19420111026, dan saya sendiri Rafli Aulia Hadi, NPM 19520111089. Tanpa harus berlama-lama, saya langsung ke materi pertama kita. Membuat dengan benar kontrak bernama. Istilah dan pengertian kontrak nominat. Istilah kontrak nominat adalah terjemahan dari nominat kontrak. Kontrak nominat sama artinya dengan perjanjian bernama atau BNOMD dalam bahasa Belanda. Kontrak nominat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Kontrak bernama atau BNOMD kontrak atau nominat kontrak adalah kontrak yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata bab 5 sampai dengan bab 18. Misalnya, kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, kontrak hibah, kontrak tukar menukar, kontrak persekutuan perdata, kontrak untuk melakukan pekerjaan, kontrak tentang perkumpulan, kontrak penitipan barang, kontrak pinjam pakai, kontrak pinjam meminjam, kontrak pemberian kuasa, kontrak penanggungan utang, kontrak bunga tetap atau bunga abadi, kontrak untung-untungan, dan kontrak perdamaian. Perhatikan format dan syarat sah kontrak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum yang mengatur tentang kontrak di Indonesia tidak secara spesifik menentukan format baku dari suatu kontrak. Karena KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Meski tidak memiliki standar yang baku, kontrak tetap harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar kontrak dapat berlaku secara sah dan mengikat para pihak. Menurut KUH Perdata pasal 1320, terdapat 4 syarat sah pembuatan kontrak, yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak dalam perjanjian, dan juga hal-hal tertentu yang dijanjikan dalam kontrak, dan yang terakhir, sebab yang halal. Bukan hanya kontrak tertulis, Ricardo Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Teknik Perancangan Kontrak Bisnis mengatakan bahwa bentuk kontrak lisan saja memiliki kekuatan hukum yang sah dan harus dipatuhi para pihak yang terikat. Prinsip tersebut menyimpulkan bahwa pada dasarnya kontrak tidak memiliki standar dan bentuk yang baku. Selanjutnya perhatikan poin-poin yang ada di dalam kontrak. Meski Indonesia menganut asas kebebasan dalam membuat kontrak, Anda harus tetap mengikuti norma dan hukum yang berlaku. Menurut Brigita Imam Rahayu, terdapat poin-poin umum yang ada di dalam kontrak seperti para pihak, pendahuluan, definisi, pernyataan dan jaminan, isi kontrak, harga, ketentuan dan metode pembayaran, kewajiban pembayaran, waktu dan penyerahan, hak atau titel, tanggung jawab dan ganti rugi, perpajakan, keadaan memaksa kahar, force majeure, jangka waktu berlakunya perjanjian, wan prestasi dan akibat dari wan prestasi, pengalihan, pengujian inspeksi dan sertifikasi, kerahasiaan, litigasi atau arbitrasi atau alternative dispute resolution, hukum yang berlaku, yurisdiksi, pengesampingan, lampiran, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, perhatikan kontrak yang perlu dan tidak perlu menggunakan akta notaris. Kontrak merupakan alat bukti yang sah
yang dapat Anda gunakan ketika terjadi sengketa, perselisihan, ataupun masalah hukum di kemudian hari. Ada beberapa kontrak yang wajib dibuat dalam akta notaris, dan ada pula yang tidak wajib dibuat dalam akta notaris. Akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Salah satu kontrak yang memerlukan akta notaris adalah perjanjian hibah dan jual beli tanah. Hal ini diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi, tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris. Yang minut atau naskah aslinya harus disimpan pada notaris. Dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah. Dengan demikian, akta notaris menjadi syarat agar hibah yang dilakukan sah di mata hukum. Hindari kontrak yang berat sebelah atau merugikan yang lainnya. Ketika Anda ingin membuat kontrak, pastikan isi kontrak mengakomodir kepentingan para pihak dalam kontrak. Selain itu, hindari isi kontrak yang berat sebelah dan merugikan salah satu pihak. Menurut David M.L. Tobing, suatu perjanjian pada umumnya ada pihak yang memiliki posisi lebih dominan, dan ada juga yang lebih lemah. Praktek ini sering ditemui dalam perbankan, di mana adanya klausula baku yang membuat nasabah dipaksa untuk menyetujui klausula yang tercantum dalam perjanjian yang telah dibuat oleh bank, sehingga nasabah tidak dapat melakukan negosiasi atau mengubah klausul tersebut. Dan hal inilah yang harus Anda hindari ketika ingin membuat kontrak yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Kevin Angelo, NPM 19120110357 dari kelompok 9 mata kuliah praktik perancangan kontrak. Contoh kontrak bernama jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan. Terdapat pada pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli sering kita lihat dalam warung ataupun minimarket dan supermarket dan lain sebagainya. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual, sedangkan pihak kedua sebagai pembeli. Di dalam perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Kedua, contoh kontrak bernama, yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, seperti contoh kos-kosan atau hotel, untuk memberikan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak terakhir. Terdapat pada pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan antara dua pihak dalam pengambilan manfaat suatu benda, namun dibatasi waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak pertama sebagai penyewa dan pihak kedua sebagai yang menyewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Aulia Hadi dengan NPM 19520111089. Di sini saya akan menambahkan beberapa contoh lagi dari kontrak bernama atau kontrak nominal. Beberapa contoh lagi yaitu adalah jual beli, tukar menukar, yang sebelumnya sudah dijelaskan adalah sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian. Lalu di sini saya akan memberikan contoh membuat dengan benar kontrak surat perjanjian sewa rumah. Nah, ada 5 hal penting dalam kontrak surat perjanjian sewa rumah. Yang pertama adalah identitas pihak pertama dan pihak kedua. Identitas lengkap, termasuk nama lengkap, umur, pekerjaan, hingga nomor KTP oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada masa berlaku dan harga.
Pastikan tanggal dimulainya dan berakhirnya kontrak rumah tertera dalam kontrak surat perjanjian tersebut. Yang ketiga ada pasal-pasal yang mengikat. Pasal-pasal yang dimaksud di sini berhubungan dengan hak dan kewajiban pemberi serta penerima sewa. Yang keempat ada sanksi atau denda telah disepakati. Cantumkan pula poin terkait sanksi dan denda jika salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat. Ingat, sanksi atau denda ini harus dibuat atas kesepakatan bersama, bukan pemberi sewa saja. Yang terakhir ada tanda tangan, materai, dan lampiran. Kontrak tak bernama. Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan KUHD. Lahirnya perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang menyatakan setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun ataupun partis otonomi. Pengaturan perjanjian tidak bernama dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata, yaitu yang mendefinisikan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dalam suatu nama tertentu. Di luar KUH Perdata, dikenal pula perjanjian lainnya seperti kontrak joint venture, kontrak product sharing, leasing, franchise, kontrak karya, dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominat atau perjanjian tak bernama, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik nominaat atau perjanjian bernama maupun innominaat atau perjanjian tak bernama tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri. Perjanjian tak bernama menurut Maryam Darus Badrul Zaman adalah perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata ataupun KUHD, namun sering dijumpai di tengah masyarakat Indonesia. Perjanjian yang dibuat secara sah artinya dibuat sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya perjanjian yang dibuat secara sah, artinya dibuat sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kedua pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya hal tertentu atau objek perjanjian, dan adanya klausa halal harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Beberapa contoh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, franchise, leasing, konsiasi, dan masih banyak lagi. Perjanjian tidak bernama dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia tertentu atau objek perjanjian. Dan adanya klausa halal harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Beberapa contoh perjanjian tak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, franchise, leasing, konsiasi, dan masih banyak lagi perjanjian tidak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh membuat dengan benar kontrak tidak bernama. Contoh yang saya ambil adalah membuat dengan benar surat perjanjian franchise. Tentunya harus tercantum beberapa syarat dan ketentuan yang secara umum mengatur tentang yang pertama kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua wilayah pemberian franchise, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat ada HKI, hak kekayaan intelektual, lalu ada bantuan pelatihan dan promosi, jangka waktu franchise, biaya franchise dan royalti, adendum, dan yang terakhir penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok kami akan menjelaskan tentang membuat MOU dengan baik dan benar. Nama saya Kabul Akbar, NPM saya 1912011250.
dan saya akan menjelaskan tentang pengertian MOU. Dalam garis besar, MOU itu adalah kepanjangan dari Memorandum of Understanding, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama. Di dalam KUA Perdata tidak dikenal apa yang dinamakan nota kesepahaman. Akan tetapi apabila kita mengamati praktek pembuatan kontrak, terlebih kontrak-kontrak bisnis, banyak yang dibuat dengan disertai nota kesepahaman yang didasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Jadi dalam garis besar yang saya simpulkan, MOU ini yaitu perjanjian yang mengikat, dan dimana kalau misalkan ada MOU, kesepakatannya itu sangat sah dan dilindungi oleh hukum. Jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini adalah dasar dari undang-undang yang menjelaskan tentang MOU. Lalu slide selanjutnya, MOU sering digunakan pengusaha untuk mendeklarasikan poin-poin utama dari suatu transaksi. Jadi secara garis besarnya yaitu tadi kesepakatan antara pengusaha maupun adanya transaksi jual beli atau bisnis atau apapun yang mengikat, itu diperlukan MOU. Lalu selanjutnya tujuan pembuatan MOU. Dapat kita baca di sini, tujuan pembuatan MOU yaitu untuk mengadakan hubungan hukum sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak. Surat tersebut ditujukan kepada pihak lain dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membela letter of intent yang sejenis untuk menunjukkan niatnya. Jadi jika ada MOU tersebut, suatu perjanjian itu sudah mengikat oleh hukum dan ada bukti hitam di atas putih. Lalu ini adalah poin-poin penting dalam MOU, bisa dibaca. Saya langsung ingin cara dan langkah pembuatan MOU, karena saya lebih fokus bagaimana membuat MOU dengan baik dan benar. Jadi yang pertama, judul ini dibuat yaitu untuk mewakili apa isi MOU tersebut. Secara struktur, jadi judul memuat instansi para pihak, nomor, tahun, dan nama nota kesepahaman, serta judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Yang kedua, pembuka. Pembuka terdiri dari pencantuman hari, tanggal, bulan. Yang selanjutnya ada jabatan para pihak yang ada di dalam orang yang bersangkutan tersebut. Lalu considerance atau pertimbangan. Lalu yang ketiga ada substansi. Substansi ini isinya yaitu maksud dan tujuan, yaitu ada ruang lingkup kegiatan dan realisasi kegiatan, jangka waktu, biaya penyelenggaraan kegiatan, aturan peralihan. Lalu yang selanjutnya dan yang terakhir, penutupan nota. Pada bagian ini merupakan bagian akhir dari nota kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana. Jadi rangkuman dari semua isi MOU ada di penutup nota tersebut, kesimpulan. Dan yang kelima, bagian tanda tangan para pihak yang bersangkutan. Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri dari satu, keabsahan nota kesepahaman atau nota kesepakatan. Selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital posisi pihak pertama di bagian kiri bawah, sedangkan pihak kedua di bagian kanan bawah dari naskah. Kesimpulan dari saya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa MOU merupakan dokumen sebagai bentuk deklarasi para pihak atas transaksi yang dijalankan dan berfungsi sebagai kesepakatan awal bagi para pihak sehingga tidak mengikat secara hukum. Namun, MOU juga bisa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sebuah perjanjian ketika MOU tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Nah, yang terakhir, saya akan memberikan contoh membuat dengan benar MOU. Nah, di dalam MOU ini seperti yang kita lihat pada gambar. Yang pertama itu ada judul nota kesepahaman. Nah, secara struktur, judul memuat instansi para pihak, nomor,
tahun, dan nama nota kesepahaman serta judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa di akhir tanda baca. Yang kedua ada pembukaan nota kesepahaman. Nah, ini merupakan bagian awal dari nota kesepahaman. Pembukaan itu terdiri dari pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan, jabatan para pihak, konsideran atau pertimbangan. Konsideran ini memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan membuat nota kesepahaman. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian. Yang ketiga ada substansi nota kesepahaman. Pada umumnya, substansi nota kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada maksud dan tujuan. Yang kedua ruang lingkup kegiatan. Yang ketiga realisasi kegiatan. Yang keempat jangka waktu, yang kelima biaya penyelenggaraan kegiatan, dan yang keenam ada aturan peralihan. Nah, di bagian keempat penutup nota kesepahaman, dan yang kelima, yang terakhir ada bagian tanda tangan dari para pihak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.